Buat papa mama di rumah, jangan lupa untuk selalu mengikuti link YouTube-nya Golden Kids Online Service yang sudah dibagikan melalui WA Group setiap minggunya. Kemudian, fotolah anak-anak pada saat sedang mengikuti atau menonton YouTube Golden Kids Online Service. Nah, kirim foto tersebut melalui WA Group Golden Kids Bethany Home Magelang. Tetap semangat dan bersukacita selalu meskipun di situasi terbatas. Pastikan anak-anak kita tetap dekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam iman percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, tebak gambar apa ini ya? Ada yang bisa tebak? Ayo, siapa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar taman bermain. Siapa yang udah pernah bermain di taman bermain? Ayo, angkat tangannya. Yeay, hebat. Tapi sekarang kita belum boleh bermain di tempat umum karena masih ada pandemi. Halo adik-adik di rumah, welcome to Golden Kids Online Service. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua hari ini. Kita bisa beribadah, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik tetap semangat ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Yeay! Wah, hebat sekali adik-adik. Bangga dan senang melihat kalian semangat sekali dalam memuji Tuhan. Sekarang
Ayo kita fokus. Siapkan hati kita, pikiran, mata, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, dan selalu bersuka cita ya. Oke, Kak Dia hari ini senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Kak Dia mau menyampaikan firman Tuhan tentang kasih. Diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 48. Adik-adik bisa baca ya di rumah nanti. Oke. Nah, Kak Dia hari ini mau bercerita tentang seorang yang bernama Petrus. Siapa adik-adik? Ya, dia adalah Petrus. Kak Dia mau menceritakan bahwa suatu kali Petrus ini melihat sebuah penglihatan. Jadi dia itu melihat langit terbuka, kemudian turunlah suatu benda, yaitu kain, dan kainnya lebar dan di dalamnya itu terdapat beberapa jenis binatang yang berkaki 4, juga yang menjalar, binatang yang menjalar, juga ada burung. Nah, kemudian ada suara di situ. Suara itu menyuruh Petrus untuk menyembelih dan memakannya. Tetapi Petrus menolak adik-adik. Karena apa? Karena dikatakan dalam Alkitab Petrus ini belum pernah memakannya. Dan Kak Dia mau kasih tahu pada zaman dahulu di adat istiadatnya bangsa Yahudi, orang itu tidak boleh memakan hewan yang berkaki 4. Mereka menganggap bahwa hewan itu adalah haram atau tidak tahir. Jadi tidak boleh dimakan. Nah, kemudian sampai 3 kali suara itu terdengar, tetapi sampai akhirnya benda-benda tersebut terangkat kembali ke langit, Petrus tidak mau memakannya. Nah, adik-adik, pada awalnya Petrus tidak mengerti nih apa arti penglihatannya itu. Nah, Petrus mungkin waktu itu tidak tahu ya kalau sebenarnya Tuhan punya rencana untuk kita semua. Apa sih rencananya? Tunggu, saksikan Kak Dia dalam cerita ini sampai akhir ya. Jadi kalian bisa tahu apa sih rencana Tuhan untuk kita semua. Nah, Petrus ini mungkin pada waktu itu tidak mengerti ya kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani semua orang, bukan hanya bangsanya saja. Nah, jadi Tuhan Yesus itu melakukan banyak hal seperti menolong dan memberkati semua orang. Ada di ayatnya yaitu Markus 10 ayat 45. Adik-adik boleh baca ayatnya ya di rumah. Nah, Kak Dia lanjut. Sampai kemudian Tuhan memberikan penglihatan itu kepada Petrus. Nah awalnya Petrus hanya mau melayani bangsanya saja, yaitu bangsa Israel adik-adik. Nah, artinya kita tidak akan pernah tahu dong siapa Tuhan Yesus itu. Nah, dan hanya bangsanya saja, hanya bangsa Israel saja yang tahu siapa Tuhan Yesus itu. Kita semua yang ada di dunia, termasuk Kak Dia dan adik-adik di rumah, itu tidak akan tahu siapa Tuhan Yesus itu. Nah, penglihatan yang diberikan kepada Petrus itu mengajarkan Petrus untuk melayani semua orang, untuk mau, untuk tidak keberatan ya, tanpa
melihat membeda-bedakan orang. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah melayani kita semua, datang ke dunia ini dan mengasihi kita semua. Adik-adik, Kak Diah mau mencontohkan ya bagaimana cara kita melayani, bisa di lingkungan mana? Di lingkungan gereja, oke, di lingkungan rumah, ya, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan tempat tinggal adik-adik semua. Nah, caranya bagaimana dong, Kak? Nih ya, contoh hal kecil saja. Misalnya, kita menyapa teman kita dengan penuh kasih dan senyuman, dengan penuh perhatian. Misalkan, halo kawanku, halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Seperti itu, menyapa dengan penuh senyuman. Kemudian, bisa dengan cara membantu teman yang ada di sekolah. Misalkan teman kita lagi kesulitan mengerjakan PR nih, kita bantu dong mereka. Kemudian membantu teman atau menolong teman meminjamkan alat tulis ketika teman kita lupa membawanya. Dan juga ketika ada ibu guru atau bapak guru kita sedang keberatan membawa buku-buku, kemudian kita bisa menolongnya. Oke adik-adik, juga kalau di lingkungan rumah kita bisa membantu orang tua kita meringankan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah seperti menyapu, mencuci piring, membereskan tempat tidur kita, atau lain sebagainya. Ya adik-adik, Kak Dia percaya adik-adik pasti melakukan hal ini kan? Ya, hebat. Nah, Kak Dia mau lanjutkan cerita tentang Petrus tadi ya adik-adik. Sampai kemudian Petrus ini bertemu dengan yang namanya Cornelius. Cornelius ini adalah seorang perwira. Nah, pertemuan inilah yang membuat Petrus menyadari bahwa ia tidak boleh membeda-bedakan orang. Nah, supaya dia juga bisa memberitakan damai sejahtera yang oleh Yesus Kristus Tuhan kita ke semua orang, termasuk kita semua, termasuk Kak Diah, juga adik-adik yang ada di rumah. It's about love. Ini semua tentang kasih. Bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk mengasihi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayatnya ada di Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik boleh baca ya di rumah nanti. Oke adik-adik, bersyukurlah kita semua yang sudah mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Cut dulu. Supaya kita tahu, dan sekarang kita tahu kan, bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik bersyukurlah karena kita sudah menjadi orang yang diselamatkan. Maka dari itu milikilah hati yang mengasihi buat semua orang. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang adik-adik. Tetapi mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah membuat kita nangis, yang sudah membuat kita kecewa, itu sulit kan? Nah, Kak Dia mau ajak kita sama-sama untuk belajar mengasihi, dimulai dari orang terdekat kita. Misalkan kakak kita, adik kita, orang tua kita, atau saudara-saudara kita. Oke adik-adik, siap? Oke, hebat sekali. Nah firman Tuhan yang Kak Dia sampaikan cukup
Di sini sampai sini aja Kak Dia berdoa supaya firman Tuhan ini bisa membuat kita belajar untuk saling mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu hari ini. Biar Kau meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua kami, berkati orang-orang yang selalu mengasihi kami, berkati juga orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Biarlah kami semua memperoleh kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa adik-adik.